salam satu track. 37. Oke, selamat pagi sobat satu track dimanapun teman-teman berada. Ya, pagi ini sama Bang Acu lagi, hari Sabtu pagi seperti biasa akan menemani teman-teman sobat satu track semua untuk analisis sedikit, terutama soal free practice dan practice kemarin ya Bang ya. Yes. Dan juga karena kemarin kita belum sempat tapping untuk prediksi, kita hari ini nanti sekalian. Nah, enaknya gini Bang. Kalau kita prediksinya hari ini, karena sudah ada 2 kali sesi latihan, ada gambaran jadinya kan. Kita lebih ada gambaran. Nah, karena kalau mungkin ada teman-teman yang tanya, Bang, kemarin meleset terus kenapa? Ya itu berarti salah satu indikator balapan seru berarti Bang, yang pertama. Yang kedua, ya memang belum ada data yang masuk. Belum ada data. Ya kita ngambil datanya palingan dari tahun kemarin. Iya kan, sedangkan dari tahun kemarin, karena selama ini kan seri-seri itu pecah rekor ya, makanya meleset terus. Ditambah lagi selama musim ini Marquez mendominasi ya. Iya. Jadi biar bagaimanapun kita pas masukkan Marquez ke podium ya pasti dia ada di sana kan gitu. Benar. Beda kondisinya dengan setelah GP Indonesia kemarin ya Bang ya. Iya, pas setelah Marquez absen. Begitu Marquez absen, pembalap silih berganti yang naik podium. Kita lihat mulai dari Australia saja sudah ada kejutan. Benar. Yang naik podium udah beda-beda terus. Iya. Dan ya kita lihat aja nanti di seri terakhir ya Bang, seri ke-22 di GP Valencia, Spanyol, di rumahnya Marquez sebenarnya. Tapi Marqueznya masih absen ya Bang ya. Kita lihat aja deh seperti apa. Oke, pembahasan pertama Bang, kita mungkin sedikit membahas profil sirkuit ya. Kan nggak afdol deh kalau misalnya kita bahas serinya tapi profil sirkuitnya kita nggak tahu. Benar. Oke, teman-teman mungkin sudah nggak asing buat sirkuit Ricardo Tormo ya di Valencia ini. Ini namanya diambil salah satu pembalap katanya Bang ya, yang meninggal karena sakit leukemia waktu itu katanya di Valencia, Spanyol. Sirkuit ini dibuka tahun 1999, lokasinya di Seste, Valencia, Spanyol. Seperti yang saya sebut tadi, namanya diambil dari legenda balap motor Spanyol Ricardo Tormo ya, juara dunia balap tahun 7881. Waktu itu belum lahir Pak. Belum ada Bang Acu ya. Belum ada. Bang Acu belum ada, apalagi aku kan itu. Kemudian kapasitas penontonnya hingga 150.000 penonton, banyak juga ternyata. Banyak. Dan arah lintasannya counter clockwise, anti clockwise ya, berlawanan jarum jam. Kemudian untuk spesifikasi lintasan, panjang lintasannya ini 4 km Bang. 4 km, 4.000 meter lah kurang lebih. Bisa sampai 25 ke atas lap itu. 25 lebih lah pasti. Kemudian untuk lebar lintasannya sekitar 12 meter, jumlah tikungannya total ada 14 dengan 9 tikungan ke kiri, 5 tikungan ke kanan. Lah ini saya langsung keinget Marquez nih, 9 tikungan ke kiri. Seharusnya kalau ini jadi lintasannya Marquez terakhir di seri ini, di musim ini ya, harusnya ini akan jadi kemenangan buat dia. Benar. Karena tikungannya mendukung nih. Kemudian ada juga track lurus terpanjang itu sekitar 86 meter. Ini mulai dari finish garis start ya Bang ya. Yang panjang 876 ini. Dan ada beberapa karakteristik dari sirkuit ini, yakni sirkuit ini dikenal sebagai sirkuit yang sangat teknis dan berkelok. Dengan banyak tikungan sempit dan ritme balap yang kompleks. Nah, ini dengan deskripsi seperti ini langsung ingat Ducati ini harusnya. Yang menuntut keterampilan pengereman yang tepat dengan konsistensi tinggi dari pembalap. Dan sirkuit Ricardo Tormo sendiri atau sirkuit GP Valencia ini sudah menjadi tuan rumah reguler ya, selain MotoGP dan beberapa ajang balap motor lainnya seperti WSBK ternyata juga pakai. Kemudian ajang Formula E seperti itu selain MotoGP. Oke Bang, di sirkuit ini kita langsung loncat ke FP saja, ke practice saja kemarin. Karena kita lihat ternyata banyak kejutan ya. Banyak. Karena yang kita tahu jarang-jarang Jack Miller terus tiba-tiba ada di depan. Padahal kalau kita lihat tadi di profil sirkuit Ricardo Tormo ini harusnya kan sirkuit yang mendukung Ducati. Tapi faktanya ketika di akhir sesi FP1 ternyata malah Jack Miller. Dan kita lihat juga selain Jack Miller ada 2 pembalap tes ternyata yang masuk. Jadi biasanya pembalapnya kan total 22 di grid. Ini jadi 24 karena ketambahan Agus Fernandes ya. Sama Pak RT. Iya, yang tiba-tiba juga ngetes motor kayaknya. Juga menjadi kejutan.
Pak RT kemarin sempat di pre-practice-nya. Oh, kalau Bang Aco lihat apa yang Bang Aco lihat kemarin di pre-practice yang pertama, Bang? Pre-practice pertama ya salah satunya yang saya nantikan itu sebenarnya Yamaha Agusta Fernandez. Kemarin kan sempat di posisi 10. Cuman memang menitnya masih 1,30. Sedangkan kemarin pas di EP 2-nya itu 1,29. Di praktisnya malah lebih cepat ya. Iya, cuman memang tetap kalau saya lihat Yamaha juga tetap ada progres, dan Honda terkhusus Pak RT juga ada gebrakannya di awal itu sempat masuk ke peringkat berapa dia? Peringkat 4-3 lah ada. Ada menyodok ke depan. Terus memang yang kita tahu Valencia ini salah satu sirkuit di Eropa yang banyak disukai oleh pembalap. Nah, ini kenapa, Bang? Ya, karena salah satunya memang kenapa juga sirkuit ini dikasih seri terakhir. Karena dia juga masuk dalam uji coba tes. Oh, tes pramusim ya, Tes pramusim masuk. Jadi makanya habis balapan ini selesai, satu kalender ini habis selesai, itu nanti di hari Seninnya sudah ada tes resmi untuk musim depan. Makanya langsung digandeng kan. Kenapa juga Valencia ini ditempatkan di edisi terakhir. Ya. Efisiensi biaya logistik lah. Bisa jadi gitu, pastinya. Karena juga jadi salah satu sirkuit yang di Eropa yang ibaratnya jadi jujukan pembalap-pembalap untuk mencari data di musim ke depan. Oke, berarti kalau tes pramusimnya nanti Senin ya, Bang ya? Besok Senin kemungkinan. Ada ruginya juga ikut dong, Bang Sudan? Ada, semua bisa. Karena belum sekdon ya, belum masuk sekdon. Sekdonnya kan nanti masuknya di Januari ya. Januari. Itu dan terus memang kita tahu mulai dari EP1 yang konsisten itu sebenarnya saya langsung sebut aja Kak Acosta ya. Iya. Acosta itu memang lihat dari kemarin, bukan dari kemarin aja sih, dari seri-seri sebelumnya dia sudah memang konsisten. Dan makanya si Acosta ini sebelum seri-serinya itu masih penasaran ya bahasanya untuk bisa menjuarai juara seri aja gitu kan. Belum selama 2 tahun ini dia ada di MotoGP, dia belum bisa dapat juara seri. Makanya mudah-mudahan bisa dapat di sprint ataupun di main race. Oh ya, saya baru ingat Aco ini berarti balapan di kandang sebenarnya. Balapan kandang juga. Soalnya kan Valencia di Spanyol. Iya. Banyak pembalap Spanyol yang ada di MotoGP. Ya sebut saja salah satunya Aco. Kemudian Mark ya kan. Adiknya Alec ya kan. Ada Aldeguer juga. Ada yang comeback barusan Johnny Martin. Terus John Mir. Raul juga ya. Termasuk Pak RT juga orang sana. Pak RT. Pak RT, Alec Rins, Vinales yang juga baru kembali dari cedera ya Bang ya. Akhirnya Paul Espargaro bisa bernafas lega. Bisa rehat dulu dia. Augusto Fernandez yang kemarin mencoba mesin V4 itu orang Spanyol juga. Banyak loh itu tadi. Banyak. Makanya ini berharap untuk seri terakhir ini semoga benar-benar apa yang ditarget sama Acosta terwujud ya. Soalnya mau gimana, mau apapun yang dia lakukan selama ini harusnya dia harus bisa mencapai seri itu, juara seri khususnya. Makanya KTM sendiri sih sebenarnya kemarin sudah berimprove terus sampai si Acosta ini benar-benar bisa menjinakkan RC16-nya. Makanya kemarin sempat kayak elektronik dimatikan, gaya balap bolak-balik berubah ya kan. Gimana caranya Acosta ke depannya supaya bisa, kalau bisa aja kan kemarin kan KTM sempat dikasih rumor Acosta mau hengkang lah. Makanya KTM harus betul-betul bisa memastikan Acosta sampai tahun 2027 tetap ada di KTM. Aset gitu ya Bang ya? Aset Pak, soalnya dengan umurnya yang masih 20-an. Jadi untuk pembalap masa depannya ya tergantung KTM. Karena memang ada infonya kemarin juga ini tim dari Cina di Moto2, CF Moto. CF Moto ya. Nah, ada rumor katanya mau beli sahamnya KTM biar dapat slot di MotoGP. Oh iya. Entah nanti bagaimana teknisnya, apakah tetap pakai KTM motornya, yang jelas dia pingin dapat slot aja di MotoGP, tim CF Moto itu.
Itu berarti hasil programnya Liberty masuk investor sudah berhasil. Bisa jadi, karena kan itu nanti di tahun 2007 itu kan salah satu tim CF Moto itu kan tim ya, nama tim. Benar. Nama tim, dan dia juga buat sasis kayaknya deh, CF Moto itu. Oh, sasis. Punya sasis juga dia ngebuat rangka. Makanya dengan goyahnya KTM yang akhir-akhir ini mungkin itu ada sedikit peluang buat berkembang lah ya. Berkembang. Makanya tim-tim itu lagi bernegosiasi untuk tahun kedepannya. Oke, ini berita yang menarik. Iya. Sip. Ada dengar kan? Baru kemarin aku lewat timeline tuh Bang. Iya. Mau dibeli apa? Wah, ini keren nih, karena kalau saya ingat kan adiknya KTM kan Tech 3 kan sudah lebih dahulu tuh. Iya, sudah ini kan. Makanya apalagi regulasi yang di 2027 itu memang betul-betul nanti disamakan. Tim semua, sebutannya tim ya, bukan pabrikan lagi dah. Sudah ada pabrikan satelit ya. Nggak ada pabrikan satelit. Semua tim pabrikan. Semua tim. Tim pokoknya. Tim motor. Makanya yang lebih menonjol nanti ke depannya bukan pabrikan Ducati, pabrikan Yamaha, bukan. Yang lebih menonjol kan tim Ducati. Tim Yamaha ya, Yamaha. Iya, tim. Pramac ya Pramac kan gitu. Timnya yang ditonjolkan. Oke Bang, ini kalau kita lihat hasil terakhir kemarin di practice ya, yang malam setelah berpraktis, kita lihat ada sedikit anomali sebetulnya. Karena di awal sesi, kalau kita lihat kemarin, itu sebetulnya kelihatannya sirkuitnya sangat mendukung gaya gerak balapnya GP24. Benar. Tapi ternyata hasilnya berkata lain nih. Iya. Kayak di praktis, Aco tiba-tiba posisi 1. Iya. BCC yang awalnya 10 besar agak di bawah lah istilahnya di praktis, kemudian bisa naik ke posisi 2. Iya. Baru di posisi 3, 4-nya baru kita kelihatan ada Ducati di sini. Ada yang diwakili Morbidelli sama Alex. Apa yang Bang Aco lihat? Ya, makanya kan dilihat di Q2 aja kan, selain Lenovo yang masuk ke Q2 ya, Pecco sama Bulega yang nggak masuk Q2. Ya, Ducati yang pabrikan yang nggak ada sama sekali. Ya, untuk yang tim satelitnya dua-duanya masuk di Q2. Bener. Nah, dari empat motor itu hanya satu yang GP25, yaitu di Gia. Nah, makanya kalau dilihat Ducati tetap aja problemnya, dan terus Pecco juga masih mencari dalam artian ini kayak sudah bolak-balik juga si Pecco ini mengeluh, atau ini gaya balapnya atau motornya dia masih juga bingung, dan teknisinya juga, insinyurnya begitu pula dengan Gigi. Itu masih bingung sampai sekarang sebenarnya. Sumber masalahnya di mana? Sumber masalahnya masih di mana? Karena kalau dilihat nggak 100% itu salah motor, nggak 100% juga itu salah pembalap. Betul. Ya, makanya istilahnya masih rancu lah. Masih rancu. Cuman ya karena si Pecco ini juga terakhir juga poinnya sudah disalip sama BCC ya, akhirnya kayak ya sudah, dia terfokus sama musim depan ya. Ini Bang, sekalian aku tadi juga sedikit. Ini dengan penampilan Pecco seperti ini, BCC kemungkinan besar ngunci nggak di akhir seri dan akhir musim ini? Bisa jadi. Bukan bisa jadi ya. Kalau dilihat dari mentalnya Pecco sendiri juga sudah lost, sudah nggak bisa berbuat banyak. Dia lebih fokus untuk nyetel ke motor aja daripada dia memikirkan poin di juara 3. Karena dilihat dari BCC sendiri juga lagi beringas-beringasnya. Oh iya. Iya kan? Langsung semangat tuh buktinya kemarin dari dulu. Iya. Istilahnya tengah lah. Ada di papan tengah terus tiba-tiba naik ke papan atas. Benar. Kan, iya. Lagi semangatnya kan, positif terus kan. Besok kayaknya bisa kesik-kesikan sama Aco nih. Iya, nah ini yang menariknya sebenarnya ya Aco. Sedangkan sebenarnya dari memperebutkan juara 3 itu sebenarnya ada 3 pembalap. Pecco, Aco, sama Bes. Cuman memang peluangnya Aco ini sangat tipis sekali. Iya. Terus seandainya jumlah poinnya mepet dengan si Pecco, mungkin ada kemungkinan dia ada di 4. Iya, harusnya. Iya. Makanya ini juga jadi peluang ya, bukan pembuktian, dalam artian si Acosta ini benar-benar ini peluang, apalagi nggak ada Marquez ya kan, dia juga memang sebelum serinya sudah konsisten, grafiknya menanjak ya kan, dengan gaya balapnya yang sudah banyak dirubah.
Makanya sampai orang tuanya aja datang tuh bapak. Oh iya bapak ya. Kebetulan juga ya kan kebetulan ada di Valencia, mungkin dekat kali ya dari kampungnya, main sudah jadi salah satu pemberi semangat lah supaya Peko ini bisa dapat juara seri. Tapi kemarin kayaknya si Aco. Oh Aco ya. Kemarin kayaknya si Pedro Acosta senior nih ngobrol sama dari Pedrosa ada apa ya? Ya mungkin ya inputannya Pedrosa banyak, karena kan si Pedrosa ini kan secara tidak langsung dia jadi mentornya Acosta. Ya kan karena memang sudah jadi pembalap senior sebelumnya, dan dia juga jadi pengembang KTM sekarang ya. Nah, makanya makanya si Aco juga sempat ngakui kok banyak kan input masukan dari Pedrosa itu. Makanya sampai dia rubah gaya balap lah, atau memang karena motor sebenarnya sudah jadi, tinggal penyesuaian. Tinggal balapnya aja ya. Iya, tinggal penyesuaian karena sudah bisa menentang menantang pabrikan lain. Makanya tinggal adaptasi atau penyesuaian aja. Ya. Ini juga kita lihat kemarin meskipun ya enggak terlalu bagus, tapi lumayan lah Honda sudah bisa masuk 10 besar terus. Selalu ada kita lihat di Honda itu besar. Juga dan sudah bagus itu. Kemarin aku baca Bang, kayaknya dua pembalapnya Honda kayaknya seneng gitu, misalkan nanti timnya ini naik konsesi, katanya penghargaan tuh Bang. Oh iya, iya pastinya lah, dari konsesi yang sebelumnya di D ke C kan pasti akhirnya selama ini pekerjaan mereka pembalap dan insinyurnya Honda yang kemarin baru masuk itu akhirnya kayak ada perubahan nih, ya kan, progresnya bagus nih. Kalau memang sih nggak secara signifikan langsung berada di puncak gitu ya. Paling tidak kan kemarin Joan Mir kan sempat podium, terus konsisten di 10 besar. Dan jaraknya juga sama yang pembalap di depan juga bisa memangkas lah, walaupun tidak sama tapi paling tidak sudah ada pangkasan setiap seri. Makanya Honda sendiri untuk musim-musim selanjutnya, untuk pabrikan Jepang khususnya itu kayaknya sudah bisa bersaing. Sepertinya, apalagi nanti di 2027 ya. Yang kita tahu itu semua sama-sama dari nol. Makanya dilihat dari pembalapnya, makanya kan kata si almarhum dulu, ini tinggal cari pembalap yang sampai nyetel Honda itu bakalan bisa jadi. Terus ada rumor juga yang kayak Peko sempat ada rumor mau dibarter sama Taro. Oh iya. Ya bisa aja itu semua nanti di 2027 juga bisa aja semua kejutan-kejutan itu bakal terjadi. Kayaknya ketawanya ya pertengahan musim depan ya Bang ya. Waktunya bursa transfer biasanya waktu jeda musim panas tuh. Iya, tapi itu bakalan rame itu. Bakalan ada kejutan-kejutan itu pasti. Soalnya banyak yang berubah ya kan. Dan terus untuk Rocky sendiri dilihat nanti tahun depan itu sebenarnya kalau dibilang ditunggu-tunggu ya enggak juga sebenarnya, karena Toprak sendiri yang kita tahu masih belum penuh lah ibaratnya. Data-data selama ini Toprak dia jauh berapa bulan yang lalu ya, dia masih zamannya Lin Jarvis pakai Yamaha. Sekarang dia uji coba lagi langsung ke mesin V4. Dan terus nanti ada Morera yang dari Moto2. Jadi untuk tahun depan sebenarnya kalau bisa dilihat nanti yang akhir-akhir ini pembalap-pembalap yang lagi naik itu mungkin kayak Acosta ataupun PCC ya. Dan Alex jangan lupa. Nah, ya, Alex itu runner up ya kan, runner up. Soalnya itu juga bisa untuk musim depan itu bisa benar-benar lebih kompetitif kejuaraan musim depan. Oke, kita geser dikit ke abangnya si Alex nih, si Mark. Gimana progresnya Bang? Progresnya yang jelas hari ini dia katanya ada di Valencia. Benar, ya memang. Ya, hadir. Untuk progres recovery-nya mungkin ada perkembangan ya, karena dia sudah bisa jalan-jalan tuh ke pedok ya kan. Pasti ada rasa ingin berkendaranya. Pengen cepat sembuh kan juga salah satu bisa jadi pengobat yang membantu dirinya untuk recovery ke depannya. Selain untuk secara medis, mentalnya juga bisa ngebantu dia. Ayo dong pengen balap. Karena di Valencia ini sebenarnya dia ingin menutup kejuaraan ini dengan mentas lah, ibaratnya ikut juga, karena ya tadi itu mungkin belum ada
surat dari dokter bahwa dia bisa balapan ya kan. Makanya ya lebih baik sih sampai benar-benar pulih 100% karena takutnya kayak si Jorge lah. Nah, Martin. Jorge aja sudah diwanti-wanti kan, Jorge Martin. Jangan sampai satu lagi. Soalnya 2 kali absen dia nih untuk musim ini. Iya kan, sempat main, absen lagi kan. Itu dia kalau jatuh lagi dokternya sudah angkat tangan itu. Oh iya. Sangat yang disayangkan sih sebenarnya yang jelas pembalap itu sendiri. Kedua tim kayak Aprilia, untungnya si BCC gacor loh. Bener. Itu ibaratnya kan cuman dia tunggal di pabrikan. Tulang punggung. Tulang punggung, benar-benar tulang punggung. Kalaupun nanti Jorge Martin juga bisa balapan normal, mungkin bisa tambah rame lagi tuh. Oh iya, konstruktor bisa kejar-kejaran. Benar. Aprilia wes mantap lah pokoknya di tahun depan nanti Aprilia itu pasti yang jelas dia bisa bersaing untuk sama Ducati. Tapi ini ya Bang ya, untuk progresnya Aprilia masih jauh ya untuk naik kelas konsesi. Konsesi masih jauh. Cuman yang jelas untuk arah berubah konsesi itu pasti karena dia dilihat dari satu pembalap aja kan grafiknya naik terus ini. Apalagi nanti ada Jorge, terus Raul itu juga Ayogura. Kan kelihatan tuh. Ayogura kemarin masuk posisi 5 loh. Berarti kan dia nggak usah ikut Q1 nanti. Nah, ini bicara masalah Q1 Q2. Sebenarnya kemarin tadi barusan baca si Alex Marquez itu ternyata nggak pernah di Q1 loh. Ah, ya langsung ya mesti ya. Sampai Valencia ini, sampai akhir ini dia langsung masuk di Q2. Oh. MM aja masih ke Q1 pernah. Iya, pernah. Ini si Alex ini mulai dari seri pertama sampai seri terakhir ini dia di Q2 terus. Ini faktor motor enak kayaknya Bang. Iya, langsung nyetel. Dan memang si Alex kan minim cedera ya tahun ini ya. Paling cedera ringan kan kemarin. Nggak ada ini. Makanya dia sempat kemarin bersaing di ini. Di BMW Award. Ya kan sempat bersaing sama MM. Karena dia sering di Q2 itu tadi itu. Makanya poinnya hampir mengejar MM. Ternyata tetap MM yang dapat. Iya. Tapi kalau kita ngomongin overall pembalap selain MM yang istilahnya stabil lah baik di sprint maupun race ya Alex ini. Iya. Karena ya itu tadi GP24 kalau dibilang motor yang sangat seimbang antara motor dan pembalap itu benar-benar tidak mencari lagi karena yang kita tahu GP24 itu motor juara. Ya kan. Nah, motor GP24 itu sebenarnya hybrid dari GP23 ke 24. Jadi benar-benar hampir sempurna. Kalau yang GP25 ini yang kita tahu ya itu tadi. Nggak semua pakai GP25 nyetel. Nah ini, gimana nasibnya besok untuk race ini? Nah makanya kan sempat juga kemarin itu ini karena kayak Marquez dari perpindahan Honda ke Ducati itu ya, katanya sih statementnya yang kasih selamat Marquez bisa juara dunia itu ya Gigi. Karena motor. Nah, tapi kalau dilihat motornya nggak semua yang bisa pakai akhirnya kan. Nah, iya. Karena memang ini juga perpaduan antara motor dan Marquez memang benar-benar cocok. Gitu. GP25 dan Marquez ini benar-benar nggak ada tandingannya sudah. Karena ya kita lihat sendiri ya, sisa 5 seri dia sudah ngunci loh. Betul. Ya kan yang mendekati dia cuman Alex. Dan dari tim satelit yang sisanya kayak Aprilia kan masih jauh. Ya mungkin ya di sisa air paruh musim ini. Kalaupun MM itu masih balapan, ya mungkin yang jadi kuda hitamnya tetap Aprilia, si BCK sama Acosta. Dan jangan lupa itu juga Alex. Oke Bang. Langsung ya kita sedikit prediksi lah. Siapa yang kira-kira jadi jagoannya Bang Aco nanti waktu sprint dan race besok? Sprint malam ini ya? Iya. Sprint malam ini. Sama race-nya besok. Kayak Aco lah Pak. Aco ya? Iya, karena ini kesempatan terakhirnya di musim ini. Apalagi balapan rumah ya? Balapan rumah. Dan dia seharusnya juara. Seharusnya juara seri ini. Soalnya konsisten kan, mulai hari Jumat kemarin dia konsisten. Lalu? Terus Alex. Oke, pembalap rumah juga. Iya, Alex. Baru BCC. Iya. Oke.
Iya sama. Itu di sprint. Kalau di main race-nya Aco, BCC, Alek balik aja dah itu. 30 orang 3 itu dah. Istilahnya jagoannya 3 itu ya. Orang 3 itu. Mungkin kalau saya sama sih kalau orangnya. Cuman posisinya aja mungkin kita bedakan. Satunya. Aku satu malah cenderung ke BCC kalau untuk sprint. Oh, sprint. Sprint dulu ya. BCC. Terus Aco, Alex. Main race-nya? Kalau main race-nya baru aku berani naruh Alex di atas. Iya, tuan rumah ya. Alex, BCC sama Aco lah. Jadinya di posisi 3 kalau saya. Iya sih. Oh iya, terus itu ada rumornya tuh katanya Honda mau pakai livery-nya Rossi. Oh iya, itu livery apa, Bang? Kan mungkin banyak sobat trek belum tahu deh. Saya ingat saya sih, tapi saya sudah nonton kayaknya. Saya ingat saya tuh livery-nya di Honda pada waktu itu ya, tahun 2004-an. 2004? Iya. Aku masih SD itu. Tahun 2004, dan itu mungkin salah satu motor yang belum ada di garasinya Rossi, karena sebagian motornya Honda itu yang nggak ada di garasinya Rossi itu yang Nastro Azzurro. Yang itu ada kayaknya livery itu. Itu livery, salah satu liverynya Rossi itu. Salah satunya ya. Nah, itu katanya rumornya di main race livery itu Honda memakai livery itu. Oke. Bisa dinantikan. Selain Honda belum ada lagi ya tim lain yang mau pakai livery khusus ya? Belum ya. Belum. Oke. Untuk seri ini ya. Untuk seri ini Honda. Seri ini aja. Nanti tahu ini berarti. Maksud dan tujuannya apa? Ya. Apa membangkitkan gairah si Rossi lagi kah atau gimana, kan kita nggak tahu ini akal-akalannya tim atau akal-akalannya Liberty kan kita nggak ngerti ya. Kita lihat aja nanti di main race seperti apa chatnya. Cuman yang jelas untuk saya pribadi Marquez semoga cepat bisa sembuh ya kan. Kalaupun dia memang masih merasa ragu, jangan dulu diteruskan. Tapi dia kayaknya optimis pramusim ikut lah. Iya, itu nanti di Malaysia di Sepang. Iya, bisa jadi. Dan terus ya, ngomong Sepang kemarin abis rekor loh, pecahin rekor penonton. Oh iya benar. Iya kan, makanya kemarin itu seingat saya di Sepang terakhir itu 190, hampir 200. Oh, ini selisih 70 ribuan sama Mandalika. Padahal beberapa waktu yang lalu dia prediksi sepi gara-gara nggak ada Marquez. Bener, makanya kemarin itu yang kita tahu Marquez sudah ngunci gelar. Pertama, kan berpengaruh toh, sudah ketahuan gelarnya, dan kedua Marqueznya absen. Kan sempat tuh gara-gara supporternya Phillip Island rame, wah ini bakalan tidak seru ini, nggak ada Marquez ya kan, apalagi sudah ngunci gelar. Dan ternyata nggak juga gitu loh. Kan sudah, makanya kita punya gambaran kalaupun nanti ke depannya MotoGP ini tanpa Marquez, ya sebenarnya baik-baik aja gitu loh. Penontonnya tetap bakalan ramai juga. Mungkin keseruannya sudah berpindah, Bang. Dari dulu mungkin mindsetnya kan seru lihat pembalap nih. Iya, sekarang ya mungkin gara-gara kompetitif, banyak pembalap bermunculan, akhirnya banyak fanbase baru, ya kan. Iya. Soalnya yang terakhir aja ada 3 pabrikan loh di podium. Iya. Kan bagus tuh kalau dilihat kan, nggak kayak tahun-tahun kemarin ya Ducati Cup kan gitu. Jadi kemarin kita lihat akhirnya Aprilia masuk, KTM masuk, ya kan? Ducati masuk, kan gitu. Masuk. Ya itu serunya mungkin di situ. Iya, akhirnya kan seperti itu ya. Makanya kita berdoa kayak pabrikan Jepang, ayo cepat-cepat ya kan, untuk cepat naik konsesi lah. Iya, naik konsesi itu berarti kan ada progres. Apalagi nanti di 2027 semoga nanti pemerataan atau regulasi yang dibuat Liberty ini bisa memunculkan generasi yang lebih merata, ya kan? Jadi persaingannya tetap kompetitif, penontonnya makin banyak, makin senang, ya kan? Jadi nggak hanya nonton Ducati Cup aja. Termasuk investornya juga tambah rame, gitu. Pasti itu karena Liberty sendiri marketnya sudah global ya, betul-betul ya, targetnya semua. Dan terus ada lagi tambahan itu katanya juga. Di Asia ada nambah 1 di Cina, di Shanghai. Ya, lagi diupayakan kayaknya. Lagi diupayakan karena memang walaupun sedikit penggemarnya, tapi kan pangsa pasar di Cina kan lumayan besar. Tapi kalau aku lihat mereka ngebet di Cina kayaknya sepertinya
Liberty ini ada misi, ayo si MotoGP kita gedein juga kayak F1. Apalagi tadi tuh yang saya bilang kita singgung tadi, tim CF Moto itu kan dari Cina ternyata. Bener. Nah makanya mungkin dari sana mungkin banyak investor, ya kan, yang prospek betul-betul, wah ini bisa jadi cuan ke depannya. Ini juga ya Bang ya, si Thailand juga katanya diperpanjang ya Bang ya. Oh iya, Thailand itu sampai 2031. Benar, karena dari musim ini Thailand itu sudah jadi seri pertama pembuka, menggeser Qatar loh. Ya kan, jadi cukup bagus tuh Thailand, karena Thailand itu malahan targetnya bisa F1 masuk ke Thailand. Iya, lagi diupayakan juga itu. Dan kayaknya ya Cincai lah sama Liberty pasti didukung. Kalau memang ada pangsa pasarnya di sana ya pasti dicor. Ya, yang penting hosting fee-nya kuat. Benar. Nah itu tadi masalah hosting fee. Si Malaysia ini sebenarnya lagi memperpanjang kontrak juga. Oh gitu. Lagi bernego. Karena dilihat penontonnya semakin tahun semakin bagus. Apalagi dilihat dari gambaran kemarin si Marquez nggak ada. Tetap rame, makanya ini sayang sekali kalau misalnya kontraknya habis nggak diperpanjang. Jadi harus cepat-cepat nih Sepang, supaya nanti di tahun depan dia juga ada ini tes pramusim kan, salah satunya ada di Sepang. Kalau itu nggak masuk mungkin bisa jadi ke Mandalika tes pramusim yang terdekat lokasinya. Benar. Ya itu aja sih untuk update-nya minggu ini ya. Banyak, lumayan sih, meskipun ya beritanya nggak kontroversial banget, tapi cukup bagus lah kalau kita lihat sebagai penggemar. Ada masa depan cerah lah. Iya, itu tadi MotoGP. Kita berharap sih kompetitif karena makin banyak tim, jadi nggak didominasi dengan satu tim atau satu pabrikan yang mendominasi, supaya tontonan ini lebih beragam aja. Sama ini lagi Bang, kemarin Bang Eka nyaut nih. Oh iya. Ralat katanya MM93 usia sekarang 32 Bang Aco. Oh ya. Bulan Februari tahun depan 33. Oh. Zodiaknya kebetulan sama dengan Rossi, Aquarius. Saya juga kebetulan Aquarius katanya. Beda nasib aja. Iya, satu jadi penggemar, satu jadi pembalap ya. Tapi mungkin kalau dulu bapaknya sampean kayak Pak Darmono, seharusnya. Kayak beda. Ini Mas Eka ini ngikutin terus ya. Jadi sampai usianya Marquez aja dia ngerti. Hafal. Jangan-jangan ini fansnya Marquez juga nih. Enggak apa-apa. Iya kan? Bisa kita jadikan penggantinya almarhum ini. Fanbase-nya. Soalnya humasnya sudah nggak ada kan? Humasnya Marquez nggak ada. Jadi Mas Eka aja kita gantikan humasnya. Ini Marquez ada 3 humasnya Acu sama humasnya Liberty yang ada di studio. Iya. Mas Eka ya. Oke Bang, kita lanjut lagi besok Senin ya. Insya Allah ya. Buat highlightnya MotoGP Valencia. Nanti malam kita tunggu sprintnya jam berapa? Sprintnya seharusnya masih jam 7. Jam 7. Seharusnya. Tak lihat. Jam 8 Pak. Kita lihat dulu jadwalnya yang baru keluar nih. Jam 8. Jam 7 apa jam 8 sih? Oh, jam 9 ternyata Bang. Oh, jam 9 sprint. Race-nya berarti jam 8. Sprintnya jam 9. Waktu sananya kan sekitar jam berapa tuh? Harusnya sprint di waktu sana kan sekitar jam 2 biasanya Bang. Jam 2 kan? Iya. Jam 2 siang kan biasanya. Race biasanya jam berapa? Jam lebih awal biasa kalau race ya. Oke, iya. Ya jam 21.00 besok. Mudah-mudahan aja cuaca nggak hujan ya. Maksudnya normal-normal aja, di Eropa masih normal kayaknya nih. Harusnya sih. Nggak kayak di sini hujan terus Pak. Oh iya. Iya, daerah tropis kayaknya lagi memang musim hujan. Lagi hujan. Makanya untuk di Eropa, makanya kan bener juga kalender ini memang dibuat seperti itu, dibalik. Dibalik memang supaya menghindarin situasi-situasi yang tadi itu. Di luar kontrol ya. Soalnya BMKG-nya dia juga lebih update lah, maksudnya bukan di sini nggak update ya. Jadi dia lihat kalau untuk akhir musim bagusnya di mana nih mainnya. Iya. Makanya kan di sela-sela itu ada Asia, ada Eropa. Makanya bisa aja pembuka kayaknya Brazil juga ditaruh awal kok. Oh ya? Oh iya kan? Ya mungkin ya itu faktor juga. Kan lebih seharusnya kan yang kayak bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya kan dia mulainya di Maret. Ini sudah di Februari akhir. Sudah digelar lagi itu.
balapannya. Seri terakhir, seri kedua penutup nih teman-teman harus nonton ya. Oh iya, iya. Kalau ditanya nontonnya di mana Bang? Nonton aja di platform streaming kesayanganmu gitu, ada banyak bisa langganan di sana. Iya. Ya mudah-mudahan ini Liberty ini nggak kasih semacam kayak streaming dipersulit atau kayaknya nggak Bang, karena kayaknya nggak ya. Dia biasanya kalau ke platform streaming resmi welcome nih. Iya. Enak kok. Contohnya soalnya kan berbayar. Oh iya. Iya kan. Jadi mudah. Intinya kalau yang berbayar pasti dimudahkan. Pasti dimudahkan. Sinyal-sinyalnya nggak hilang-hilang kan gitu. Ya mungkin teman-teman itu dulu Bang Ajo, terima kasih pagi ini sudah ngobrol ya. Iya. Ngobrol ngalor ngidul singkat soal GP Valencia yang jadi seri penutup musim ini. Teman-teman jangan lupa nonton sprint ya nanti malam. Besok juga jangan lewatkan main race-nya. Masih di GP Valencia. Ya nanti siapapun nanti yang menang lah, mudah-mudahan jagoan kita ada yang tembus kan. Ya mudah-mudahan Aco lah. Kok saya sih berharap Aco. Jadi dia menutup kalender 25 ini biar ada catatan lah, catatan untuk oh iya ternyata dia juga bisa juara seri ya. Di rumah lagi kan gitu. Di rumah pula di rumah. kan gitu. Ya jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami di Radar Banyuwangi ya, dan di podcast kita juga jangan lupa ditonton. Jangan lupa beri like, komen dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru kalau ada video baru dari channel Radar Banyuwangi. Teman-teman yang mungkin nanti mau nambahin nih, mau diskusi juga, monggo. Boleh di komentar. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Baca dulu kolom komentarnya. Aku punya analisis nih Bang. Gini. Udah ketik aja semua di situ kalau Pak. Bisa dikoreksi juga ya, koreksi atau apapun itu nanti di kolom komentar kita bahas. Pasti nanti kita bahas. Nah, ini biasanya ada nih Bang yang tanya. Apa itu? Akhir musim kita libur enggak? Akhir musim sebenarnya kita lihat updatean aja ya. Kita ngikutin updatean dari official MotoGP. Kalau memang itu ada yang perlu diupdate ya kita update. Nah, makanya teman-teman kita usahakan jangan khawatir kalau di tahun kemarin kita libur karena memang nggak ada agenda. Di musim ini kita usahakan nanti setiap ada update minimal seminggu sekali ya Bang. Kita akan update. Kita akan update informasi terbaru soal dunia MotoGP. Jadi, jangan lewatkan, nonton aja di channel Radar Banyuwangi karena situ tiap minggu kita pasti akan bahas soal dunia MotoGP. Jangan lupa share video ini juga ke teman-teman kalian, keluarga, kerabat yang mungkin belum kecanduan ya nonton MotoGP. Diracunin ya. Harus diracunin. Kan secara nggak langsung kan saya juga bantu Liberty nambahin pelanggan. Benar. Kita aja sudah ada dikeracunin satu deh. Tahun depan ada proyek lagi kayaknya. Ngeracunin anak PKL lagi. Yang baru ya. Lagi. Itu anumu itu. Proyek anumu itu. Harus diracunin itu. Jadi gole-gole cari-cari talent kan. Bener. Oke. Talent itu. Ya, itu dulu Bang. Oke. Seperti biasa kita tutup. Salam 1 track 37.